Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 menjelaskan mengenai siklus hormonal yang beranggotakan saya sendiri Farhah Hamzatunosa dengan yang kedua yaitu Nurhaini dan yang ketiga yaitu Zahratul Jannah. Saya sendiri di sini akan menjelaskan mengenai hormon reproduksi pria. Yang pertama yaitu hormon testosteron. Hormon testosteron pada pria diproduksi sejak masa pubertas dan stabil hingga usia sekitar 40 tahun. Tetapi sejak usia itu, produksi testosteron secara berangsur turun dengan kisaran 0,8 sampai 1,6% setiap tahun. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain untuk mengontrol gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan massa otot, sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Testosteron secara langsung memengaruhi perkembangan dan diferensiasi struktural derivat ductus wolfi seperti epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan ductus ejaculator. Testosteron berperan penting dalam menstimulasi tingkah laku psikoseksual dan perkembangan ductus wolfi, otot pendalaman suara, spermatogenesis, dan pertumbuhan rambut pada ketiak dan daerah pubis. Kadar testosteron pada pria lebih tinggi daripada wanita. Hormon ini akan meningkatkan saat pubertas, kemudian mulai turun sejak memasuki usia 30 tahun. Hormon kedua pada pria yaitu hormon LH. Hormon LH juga diproduksi di kelenjar pituitari yang kerjanya melengkapi hormon FSH. Pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. LH pada pria akan merangsang tipe sel tertentu atau yang disebut sel Leydig dalam testis untuk memproduksi testosteron. Yang ketiga yaitu hormon FSH. Hormon FSH berfungsi untuk mengontrol produksi sperma dan perkembangan alat kelamin. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari yang merupakan kelenjar di otak seukuran kacang polong. Hormon ini memiliki peran penting dalam perkembangan seksual seseorang. FSH menstimulasi testis untuk memproduksi sperma yang matang. Kadar FSH relatif konstan selama masa remaja atau masa pubertas. Hormon yang keempat yaitu hormon estrogen. Fungsi dari hormon estrogen ini adalah untuk mengontrol kesehatan sperma. Namun jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, bisa terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Yang terakhir yaitu hormon androgen. Hormon androgen merupakan hormon seks pria yang sangat penting dalam perkembangan dan menjaga sistem reproduksi pria. Hormon androgen juga berperan penting selama trimester pertama selama kehidupan intrauterin yang bertepatan dengan terjadinya diferensiasi trakus genital selama virilisasi, menjaga karakteristik sekunder pria dan inisiasi spermatogenesis. Selanjutnya yaitu hormon reproduksi pada wanita. Nah, hormon reproduksi pada wanita ini diantaranya yang pertama ini ada progesteron. Nah, hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan juga ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi, hormon inilah yang akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim atau endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma.
Nah, kemudian selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini untuk mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Kemudian ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini memiliki fungsi yaitu untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual, dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan juga proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati yang tidak menentu, atau bisa juga disebut dengan mood swing, menopause, dan osteoporosis pada wanita yang sudah lanjut usia. Nah, kemudian ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Kemudian ada luteinizing hormon atau disingkat dengan LH. Bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Berperan dalam masa pubertas, hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Lalu kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita akan mengakibatkan masalah reproduksi. Lalu ada hormon follicle stimulating hormone atau juga disingkat dengan FSH. FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis, atau gejala dari sindrom Turner. Lalu yang terakhir ada oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan pada tubuh alami wanita. Siklus ini merupakan proses untuk bersiap terjadinya kehamilan yang ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah, dan dijelaskan pada jurnal Fadela dan Jamaluddin 2019. Secara teoritis, menstruasi adalah proses terjadinya kehamilan apabila terjadi pembuahan. Persiapan tersebut dapat ditandai dengan penebalan dinding rahim endometrium yang berisi banyak pembuluh darah, dan apabila terjadi pembuahan, endometrium akan meluruh melalui vagina. Siklus ini berjalan selama 3-4 minggu, dengan awal siklus dimulai dari hari pertama menstruasi hingga pada hari pertama menstruasi berikutnya. Sedangkan ovulasi adalah proses yang terjadi dalam siklus menstruasi perempuan, yaitu pecahnya folikel telur yang matang dan melepaskan sel telur melalui tuba falopi ke uterus atau rahim untuk dibuahi. Ovulasi yang terjadi teratur setiap bulan akan menghasilkan siklus menstruasi yang teratur pula, sehingga menjadi indikator sehat
pada rahim perempuannya. Dan menurut teoritis, dengan mengetahui kapan waktu subur wanita, seseorang akan mengambil keputusan untuk hamil atau tidak hamil. Dalam sekitar masa ovarium atau masa subur wanita, maka ada kemungkinan sel sperma dalam saluran reproduksi wanita bertemu dengan ovum yang baru dikeluarkan pada saat ovulasi, dan pertemuan sperma dengan ovum inilah yang disebut dengan pembuahan menurut Prahesti 2016. Siklus menstruasi terbagi menjadi dua. Yang pertama siklus ovarium dan yang kedua siklus uterus. Siklus ovarium terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fase folikular yang terjadi pada hari ke-1 sampai ke-14, yaitu fase ketika hipotalamus di otak mengeluarkan hormon GnRH yang berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH. Setelah itu hormon FSH akan merangsang ovarium atau indung telur untuk membentuk folikel-folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Ketika folikul tersebut berkembang selama kurang lebih 16-20 hari dan matang, akan mengeluarkan hormon estrogen yang kemudian terjadi penebalan pada dinding rahim. Dan yang kedua ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang telah matang. Sel telur yang akan keluar dari ovarium ini setelah kadar hormon LH mencapai optimal akan keluar dan menuju rahim untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Apabila tidak dibuahi, sel telur akan melebur dalam kurun waktu 24 jam, dan biasanya waktu ovulasi ini terjadi pada hari ke-13 sampai 15 setelah masa menstruasi. Dan yang ketiga ada fase luteal, yaitu terjadi di hari ke-14 sampai 28 pada fase siklus menstruasi. Fase ini terjadi ketika folikel yang telah mengeluarkan sel telur matang berubah menjadi jaringan korpus luteum. Korpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk menjaga dinding rahim tetap dalam keadaan tebal, sehingga uterus tetap kuat untuk menampung sel telur jika ada yang membuahi. Jika terjadi pembuahan, tubuh akan memproduksi hormon HCG, yaitu hormon chorionic gonadotropin, yang bertugas untuk mencegah terjadinya peluruhan korpus luteum pada dinding rahim. Namun, apabila tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan meluruh. Akibatnya kadar estrogen dan progesteron pun akan mengalami penurunan. Penurunan ini akan menyebabkan dinding uterus mengalami peluruhan yang terjadilah menstruasi atau keluarnya darah mens pada wanita. Pada siklus uterus terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada fase menstruasi, yaitu saat penurunan kadar estrogen dan progesteron. Dan yang kedua ada fase proliferasi, yaitu proses penebalan kembali dinding bagian dalam rahim atau endometrium. Dan yang ketiga ada fase sekretori, yaitu bertepatan pada fase luteal, yaitu pembuluh darah bertambah dan kelenjar pun membesar. Ini adalah salah satu contoh video animasi siklus menstruasi, yaitu pada saat folikel melepas sel telur menuju tuba falopi, yaitu terjadi proses ovulasi dan akan menuju ke rahim dan akan menempel pada dinding rahim. Dan ketika tidak ada yang membuahi atau tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur pun itu akan meluruh dan terjadilah menstruasi pada wanita. Ini adalah salah satu contoh video animasi siklus menstruasi, yaitu pada saat folikel melepas sel telur menuju tuba falopi, yaitu terjadi proses ovulasi dan akan menuju ke rahim dan akan menempel pada dinding rahim.
Dan ketika tidak ada yang membuahi atau tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur pun itu akan meluruh dan terjadilah menstruasi pada wanita. Ini ovulasi dan masa subur. Masa subur sebenarnya terjadi pada saat wanita mengalami ovulasi. Namun masa subur telah dimulai sekitar 5-7 hari sebelum ovulasi terjadi. Dan ovulasi terjadi pada hari ke-14 pada siklus menstruasi 28 hari. Dan ada indikator yang digunakan untuk memprediksi masa subur pada wanita. Biasanya meningkatnya suhu basal tubuh dan keputihan, lalu juga merasa lebih bergairah dan sakit pada bagian perut ataupun payudara. Yang pertama, menopause. Menopause biasa diartikan yaitu masa berhentinya menstruasi selamanya pada wanita kisaran usia 45-55 tahun. Dan menurut referensi jurnal Roshada DKK 2016, menopause adalah perubahan pada wanita ketika periode menstruasinya berhenti. Seseorang wanita sudah mencapai menopause apabila dia tidak mendapatkan menstruasi selama 12 bulan secara berurutan dan tidak ada penyebab lain untuk perubahan yang terjadi tersebut. Menopause dalam kehidupan wanita mengalami 3 tahap, yakni premenopause, premenopause, dan pasca menopause. Dan faktor yang berperan atau faktor yang terjadi pada menopause yaitu pertama, setidaknya folikel atau sedikitnya folikel yang matang mengakibatkan produksi estrogen menurun selama 2 minggu pertama pada siklus menopause. Dan faktor kedua yaitu ovarium yang tidak bisa mengeluarkan sel telur yang matang akan mengakibatkan kadar estrogen turun. Maka terjadilah atau bisa terjadi menopause. Macam-macam menopause. Yang pertama ada menopause dini, yaitu menopause yang biasanya terjadi pada usia 20, 30 ataupun 40 tahun. Dan biasanya 75% wanita telah mengalami keluhan vasomotorik dan 50% terjadi osteoporosis pada menopause dini. Dan penyebab lainnya yaitu karena penggunaan obat-obatan diet yang menaikkan hormon prolaktin. Dan hormon prolaktin ini ketika kadarnya tinggi akan menekan sekresi FSH dan LH, sehingga FSH dan LH menurun dan folikel tidak dapat tumbuh. Dengan sendirinya akan terjadi menopause. Yang kedua ada menopause normal, yaitu umumnya terjadi pada usia 50 tahun. Menopause normal ini terjadi karena folikel yang mengalami atresia meningkat sampai tidak tersedia lagi folikel yang cukup, dan produksi estrogen pun berkurang dan tidak akan terjadi haid, maka terjadilah menopause. Dan yang ketiga ada menopause terlambat. Menopause terlambat ini biasanya di usia 52 tahun ke atas, dan penyebab terjadinya yaitu biasanya wanita ini kelebihan berat badan atau obesitas karena estrogen dibuat di dalam endometrium, tetapi sejumlah kecil estrogen dibuat oleh sel-sel lemak, sehingga wanita obesitas akan memiliki kadar estrogen yang lebih tinggi, maka terjadi menopause pun akan lebih lama, maka akan terlambat menopause. Faktor yang mempengaruhi menopause yaitu usia menarche, jumlah anak, usia melahirkan anak terakhir, pemakaian kontrasepsi, kebiasaan merokok, serta beban bekerja. Dan periode menopause ada 3. Yang pertama premenopause, yaitu dimana menstruasi sudah mulai melambat ataupun sedikitnya keluar
darah haid, dan biasanya ditandai dengan folikel dalam ovarium pun mulai berkurang dan berhenti memproduksi estradiol, sehingga kelenjar hipofisis ini tidak menghasilkan estrogen, dan kadar FSH, LH, dan estrogen akan menurun, sehingga menstruasi pun sudah mulai tidak lancar, seperti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ataupun disesuaikan dengan kondisi wanitanya. Selanjutnya ada menopause, yaitu terjadinya menopause, yaitu benar-benar sudah terhenti darah haid yang keluar atau sudah berhenti masa menstruasi. Dan terakhir ada pasca menopause, yaitu dimana ketika wanita sudah mampu menyesuaikan kondisinya dalam kurun waktu 3-5 tahun setelah terjadinya menopause, yaitu ditandai dengan ovarium yang sudah tidak berfungsi lagi dan kadar gonadotropin akan meningkat sehingga menyebabkan produksi inhibin berhenti akibat tidak tersedianya jumlah folikel yang cukup. Yang kedua ada andropause, yaitu dimana terjadinya sindrom pada pria separuh baya atau lansia dengan terjadi penurunan kemampuan fisik, seksual, maupun psikologinya, seperti dijelaskan pada referensi jurnal yaitu Hidayatullah DKK 2018 menjelaskan andropause adalah keadaan di mana menurunnya kadar hormon testosteron seorang pria sehingga produksi sperma yang dihasilkan menjadi berkurang. Penurunan produksi testosteron ini dan sperma dipengaruhi oleh penurunan fungsi hipotalamus dan testis yang berkaitan dengan faktor usia. Gejala andropause dapat mempengaruhi fisik, psikis, bahkan kualitas hidup seorang pria. Faktor yang mempengaruhi ada internal dan eksternal. Internal salah satunya adalah genetik atau memang kondisi tubuh pria tersebut, atau juga karena penyakit hipertensi ataupun obesitas dan yang lain-lain. Sedangkan faktor eksternal seperti faktor lingkungan yang sudah tidak baik, gaya hidup yang tidak sehat, merokok, alkohol, suka bergadang, dan pola makan yang tidak seimbang. Seperti dijelaskan dalam referensi jurnal Hidayatullah DKK 2018, andropause dalam penelitiannya dipengaruhi oleh usia, IMT atau berat badan, merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, kadar gula darah, puasa atau GDP, tekanan darah, dan stres kerja yang terbukti berpengaruh dalam terjadinya andropause. Selanjutnya, gejala dan tanda andropause. Yang pertama ada gangguan vasmolor, yaitu terjadinya tubuh yang berasa panas, berkeringat, insomnia, rasa gelisah, dan takut terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua ada gangguan fungsi kognitif, dengan suasana hati yang mudah lelah, menurunkan konsentrasi, berkurangnya kerjasama, keluhan depresi, nervous, hilangnya rasa percaya diri, dan menurunnya motivasi terhadap berbagai hal. Yang ketiga ada gangguan virilitas, yaitu menurunnya kekuatan dan kekurangan tenaga secara signifikan, seperti pada masa ototnya, lalu perubahan pertumbuhan rambut dan kualitas kulit, lalu penumpukan lemak pada daerah abdominal, osteoporosis, berkurangnya massa tulang, dan fraktur tulang yang meningkat. Yang terakhir ada gangguan seksual, yaitu menurunnya minat terhadap seksual, perubahan tingkah laku dan aktivitas seksualnya, dan
berkurangnya kemampuan ejakulasi dan menurunkan volume ejakulasi, dan menurunnya libido yang berimbas pada menurunnya minat terhadap aktivitas seksual.